Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak tetap semangat belajar ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah anak-anak, kembali lagi. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Materi kita pada hari ini yaitu materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, apa itu hormat dan patuh? Hormat dan patuh artinya bersikap, berkata, dan bertindak sesuai dengan adat sopan santun, dan mendengarkan serta mematuhi nasihat yang baik dari orang tua dan guru. Nah, materi kita hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, alasannya yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua itu sebagai wujud birrul walidain. Birrul walidain artinya kita harus berbakti kepada orang tua. Taat kepada orang tua merupakan bagian etika dalam Islam yang menunjukkan tindakan kebaktian. Nah, alasan yang kedua, orang tua banyak jasanya kepada kita, sehingga harus lebih kita hormati. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang berjasa kepada kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan lebih dengan penuh kepayahan. Setelah lahir, ibu merawat, mengasuh kita dengan tidak pernah bosan. Ketaatan kepada ibu lebih banyak 3 derajat dibanding kepada ayah. Kenapa? Karena ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui kita. Demikian juga ayah. Ayah tanpa lelah bekerja setiap hari untuk menafkahi kita. Pagi-pagi, pulang sore, dengan harapan keluarganya bisa hidup sejahtera. Meskipun lelah, ayah tetap giat bekerja. Semua itu adalah wujud kasih sayang ayah kepada anaknya. Nah, anak-anak, alasan ketiga, orang tua tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Orang tua itu memiliki harapan yang tinggi kepada anak-anaknya, agar anaknya taat beribadah kepada Allah, menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, ketika masih hidup ataupun setelah meninggal. Jasa mereka tidak akan pernah dapat kita balas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada orang tua. Nah, anak-anak, oleh karena itu, hukum taat dan patuh kepada orang tua adalah fardu ain. Hukumnya wajib. Nah, anak-anak, selanjutnya pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya, keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Anak-anak, penjelasan ayat ini, pada ayat ini berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua termasuk karakter pendidikan Islam. Mengucapkan kata "ah" saja kepada orang tua tidak diperbolehkan dari agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka
dengan lebih kasar daripada itu. Nah, anak-anak, ini contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kita harus membantu meringankan pekerjaan orang tua. Yang ketiga, kita harus selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Yang keempat, kita harus bersikap sopan santun, baik ucapan, perbuatan, dan lain-lainnya kepada orang tua. Nah, selanjutnya materi hormat dan patuh kepada guru. Anak-anak, ada pertanyaan, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Nah, alasannya yang pertama, guru adalah orang tua kita di sekolah. Kalau di rumah kita punya ayah ibu, kalau di sekolah kita punya guru sebagai orang tua kita di sekolah. Nah, alasan kedua, guru sangat besar jasanya membimbing kita menjadi orang yang berilmu. Kita bisa membaca, berhitung, memiliki keterampilan, semua itu berkat jasa dari para guru yang dilakukannya dengan penuh kasih sayang. Guru memiliki jasa yang besar dalam menyebarkan ilmu, apalagi jika yang disebarkannya adalah ilmu agama yang mulia ini. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban yang tak boleh dilupakan bagi seorang murid terhadap gurunya. Jika seorang murid berperilaku buruk kepada gurunya, maka akan berdampak buruk pula pada dirinya sendiri, seperti hilangnya berkah dari ilmu yang didapatkan, tidak dapat mengamalkan ilmunya, atau tidak dapat menyebarkan ilmunya. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap hormat dan patuh kepada mereka. Alasan yang ketiga, guru juga mengasuh dan membimbing, memperhatikan dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Nah, anak-anak, selanjutnya pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Nah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, anak-anak, seorang murid harus memperhatikan adab-adabnya ketika berada di depan guru dengan adab yang terbaik dan cara yang terbaik dalam bertanya dan mendengarkan penjelasannya. Seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadu, mata tertuju kepada guru. Tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, dan tidak juga membelakangi gurunya. Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan haruslah lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Imam Abu Hanifah pun jika berada di depan Imam Malik, ia layaknya seorang anak di hadapan ayahnya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muridnya Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut. Mereka tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suaranya di hadapannya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal keras wataknya tak pernah menarik suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan di beberapa riwayat Rasulullah sampai kesulitan mendengar suara Umar jika berbicara. Nah, selanjutnya anak-anak, perilaku hormat dan patuh kepada guru. Nah, yang pertama, memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru, seperti adab duduk,
adab berbicara, adab bertanya, adab dalam mendengarkan pelajaran. Contoh yang kedua, kita harus selalu mendoakan kebaikan guru. Contoh yang ketiga, meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya. Selanjutnya yang keempat, bersabar bersama mereka dan jangan berpaling darinya. Nah, anak-anak, selanjutnya apa hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Nah, hikmah yang pertama yang kita dapatkan, berbakti kepada orang tua dan guru itu termasuk salah satu akhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kita akan mendapatkan ridho dari orang tua dan kita akan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan ilmu dari guru kita. Nah, selanjutnya perlu diingat anak-anak, orang tua dan guru selalu berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh. Terima kasih. Inilah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.